kalau ada nenek-nenek kita jadi nenek-nenek, tapi berkat ada nenek-nenek jadi kita agak muda dikit, betul? Ini yang masih di belakang yang kelihatan ada geser sedikit, karena saya paling senang melihat wajahnya calon bidadari. Insya Allah yang saya lihat ini wajah-wajah yang nantinya akan menunggu di pintu surga. Menunggu saya udah masuk ya? Apa masuk dulu apa tunggu? Masuk aja duluan. Belum datang ya belum boleh masuk. Makanya kalau ngaji wajib lihat wajah guru, karena nanti akan ditanya siapa gurumu. Bu Soimah, yang muncul Soimah Indosiar. Kira-kira yang muncul Soimah Indosiar apa yang ini? Alhamdulillah yang ini. Nah, casing di dunia seperti ini, tapi nanti casing di akhirat lebih cantik daripada cantik. Syukur bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini sudah pembukaan ya? Sudah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melewati jalur yang paling utama. 12 bulan Allah berikan jatah pada kita. 1 bulan kita oleh Allah diberikan istimewaan 1. Pertama, rahmatun maghfiratun ikum minan nar. Diskon yang sangat luar biasa, diskon lebih dari 1000% yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW sudah dilaksanakan dengan saum Ramadan. Kita tahun depan bisa sampai apa enggak, Bu? Mari kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Ramadan, walaupun baju yang kemarin belum dipakai ya Bu, karena baju kemarin belum dipakai masih kondisi rada covid dikit. Pandemi sekarang sudah endemi, alhamdulillah. Ingat waktu bersama kita di sini kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat semua covid yang asli. Sekarang sudah endemi Bu. Sudah pede nggak pakai masker? Di Syawali itu sudah tidak ada yang pakai masker. Tapi karena sekarang 45 derajat panasnya Saudi, makanya semua bukan masker lagi. Tutup semuanya, sampai ada yang kejedot pintu gara-gara nutup, salah nutup. Mau suruh ditutup dari sini, mah tutupnya sampai sini. Itu cerita saya dulu. Kalau 45 derajat di Indonesia, Ibu saya rasa di bawah kulkas terus. Karena ini 37 derajat tadi seperti ini. Belum sampai 40. Nanti kalau kondisi semakin ozon itu semakin naik, itu dengan rumah kaca semakin banyak di wilayah kita. Itu rumahnya kaca apa genteng? Alhamdulillah. Soalnya kalau rumah kaca itu semakin naiknya ozon, semakin tinggi matahari untuk jadi suhu semakin tinggi, suhu udara jadi panas. Masya Allah, itu secara keilmuan di Indonesia ini masih dalam suhu yang biasa-biasa aja. Itu pun kalau kita habis mandi sudah gerah lagi. Tapi semua kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih ada 70.000 jamaah yang hadir. Karena satu jamaah diikuti oleh 1.000 malaikat. Di mana ada jamaah yang membacakan, membesarkan ayat-ayat Allah, kalam Allah. Di mana ada jamaah yang membaca, mengungkap, mengucap ucapan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita
Gak perlu kita akan menjawab salam kepada umatku, khususnya jamaah yang tergabung dalam Al-Marzukiyah. Setiap Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat sampai akhir hayat nanti akan aku jemput saat mahsyar tiba, bersama-sama masuk surga. Amin. Yang berani keluar dari jamaah amal Al-Marzukiyah nanti Rasulullah nggak mau jemput lagi. Kata siapa? Ada dalam kaidahnya hadisnya, bukan ngarang. Rasulullah sayang terhadap hambanya. Dengan membaca sholawat saja, bukan kita yang menyuruh, tapi Allah saja mengucapkan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tahu artinya, Bu? Tahu kagak? Hah? Kagak? Kalau tahu, kalau enggak. Ngomong aja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sallu alaihi wasallam taslima, membacakan sholawat kepada keagungan Nabi Muhammad SAW. Allah malaikatnya membaca sholawat. Kenapa? Mengagungkan asma Muhammad. Yang pertama, di alam ruh beliau menjadi bapak kita, diciptakan kita karena adanya Ahmad. Maka kita wajib, kalau kita memang benar-benar cinta pada Rasulullah SAW, baca sholawat. Dan kita disuruh yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat macam-macam, ibu mau baca yang mana bingung pasti. Guru ngajarin ini baca, ini baca, ini baca. Katanya baca sholawat Jibril, nanti kalau pagi-pagi bangun akan ada duit di bawah kasur. Emangnya tuyul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali, terus pas bangun dilihat bahwa kasurnya ada duitnya. Ini cerita. Ini Bu seneng nggak kalau diceritain? Ini belum sampai materi, Bu. Materi mah gampang, nanti diskusi aja. Saya tahu Ibu udah capek di rumah, kepengen refreshing di majelis taklim. Nah kalau ketemu gurunya kayak mau ngajar, emang boleh bocah gitu. Kalau di majelis taklim ya ngajak bercanda aja kayak gini, yang penting masuk ya Bu ya. Bu Ustazah, saya udah ngamarin 1000 kali semalam, anak ketiduran. Terus pagi-pagi subuh saya lihat kamu nggak ada duitnya. Emang siapa yang ngajarin bahwa baca sholawat Jibril nanti besok ada rezeki? Terus ada jalur sholawat Jibril itu besok hutangnya lunas. Itu kan YouTuber, bisa-bisa aja supaya laris, Bu. Seorang YouTuber bisa aja bikin berita. Kita membaca sholawat karena syafaat Nabi Muhammad SAW, karena cinta kita kepada Nabi. Kalau kita sering baca sholawat, baru kita sering telepon. Kalau Rasulullah, kita tidak melihat jasadnya beliau, tapi beliau hidup melihat kita semuanya. Karena rahmatan lil alamin untuk semua alam. Justru yang paling dicintai adalah umat-umat seperti ini. Gak pernah melihat orangnya, gak hidup pada zamannya, cuma katanya, tapi begitu cintanya mengagungkan Rasulullah SAW.
semakin cinta banget atau cinta bingit, cinta kepada umat setelah meninggalku, setelah aku mati. Boleh orang ziarah ke makam Rasulullah di Madinah itu, makamnya di sana. Tapi Rasulullah melihat jamaah yang ada di Al-Marzukiyah. Benar kagak ini cintanya sama aku? Kalau cintanya benar, ingat apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dua warisanku. Yang pertama Al-Quran. Kalau Qadim Al-Quran diwariskan pada kita semuanya untuk dipelajari, untuk dibaca. Karena apa? Pertama Allah memerintahkan kepada baginda Nabi adalah Iqra. Baca yang benar, baca yang benar. Iqra. Jadi kita disuruh apa, Bu? Baca. Bagaimana nggak bisa baca? Maaf, mungkin yang bisu pakai bahasa dia, bahasa batin. Bahasa batin itu lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan yang buta? Yang buta juga ada cara bacanya, dan mereka dengan mendengar bisa menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu murid saya yang pada buta. Alhamdulillah di sini nggak ada yang buta. Alhamdulillah. Pegang matanya semua. Kita itu melek mata, melek ini harus disyukurin. Yang buta mereka diajari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali dengerin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum bisa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 hari bisa hafal karena satu hari satu ayat. Kira-kira ibu ini yang Allah kasih matanya bisa melihat, sanggup apa enggak? Karena jamaah yang buta, insya Allah 600, kurang lebih 600 sekarang sudah bisa menghafalkan sampai 6 juz. Mereka buta di dunia, nanti akan dibuka di akhirat. Kebalikan kita, nanti mata kita sekarang melihat, nanti akan buta di akhirat. Yang ditutup di akhirat apa, Bu? Mata ditutup, mulut ditutup, dikunci tutup. Akhirnya nanti nggak bisa ngomong lagi. Yang ditutup lagi apa, Bu? Nanti yang bersaksi apa? Tangan sama kaki. Maka baik-baik punya kaki, walaupun dengkulnya ini kaki patah, ininya pecah, nggak apa-apa. Nanti ini akan bersaksi. Jadi kalau orang nggak untung, bagaimana nantinya? Bu, yang nggak punya kaki, bagaimana nanti bersaksinya di hadapan Allah? Oh, pakai kaki palsu. Pakai kaki palsu gitu ya, Bu? Jawabannya di akhirat nanti semua casing akan sempurna karena amal solihah. Sebaliknya yang punya amal buruk, maka casingnya akan berbalik. Di dunia seperti artis, di dunia cakepnya luar biasa, tapi amal solehnya tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapakah orang-orang yang rugi? Mereka yang tidak mau melanjutkan warisan Rasulullah, yaitu hadis. Yang kedua hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis itu adalah qaulun, ucapan Rasulullah, wa fi'lun, perilaku Rasulullah, dan apa kebiasaan Rasulullah harus kita contoh. Dan orang-orang yang merugi mereka yang tidak mau belajar.
bosan karena apa? Merasa cukup adanya dan harus tahu hukumnya. Ini kesempatan ini alhamdulillah kita dikasih jadwal tentang fikih nisa. Fikih wanita itu biasanya dengan dialog diskusi tentang kita, diri kita. Kadang-kadang kehidupan tapi mau ngomong sama siapa? Ya ini sama guru. Jangan sama tetangga, tetangga juga nggak tahu. Buat saya mau diskusi, saya juga nggak tahu. Belum ngomong, buatnya bisa juga nggak tahu. Saya mau curhat apaan? Saya tadi mau ngecek waktu lagi sujud sah apa enggak? Saya juga nggak tahu hukumnya. Tadi juga saya ngecek. Bang besar gitu ya Bia. Itu ada dalam fikih. Nah inilah fikih wanita khusus untuk kita bicara tentang wanita. Jadi yang jorok-jorok ungkap di sini tanpa ada rasanya malu, daripada diungkap ke yang lain nanti jawabannya malah salah karena terkait dengan ibadah sholat. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk ibadah. Syaratnya ibadah kita harus tahu ilmu. Karena orang yang punya ilmu, orang ibadah dengan ilmu berarti mereka tidak sia-sia. Tapi kalau orang ibadah tanpa ilmu sama aja dengan orang yang buta jalan di malam hari tanpa tongkat. Kalau kemana itu? Arah tujuannya kemana? Agak jelas. Kalau orang punya ilmu enak Bu. Enaknya apa? Ya karena udah tahu ilmunya. Tapi kalau diajarin ustazah saya banyak lupanya. Alhamdulillah kalau lupa. Tandanya ibu berpikir. Dan tandanya ibu masih manusia kalau lupa. Kan cirinya manusia itu adalah salah dan tapi jangan buat alasan. Salah ya wajar, saya kan manusia. Besok salah lagi. Bu, tadi Mbak tahu apa? Taklimnya apa? Lupa. Besok tanya lagi, Bu, taklimnya apa lagi? Lupa. Lupa terus. Maksudnya lupa ya kadang-kadang Bu. Ini buat alasan. Lupa kan tandanya manusia lupa. Katanya ngaji boleh, yang penting duduk di pengajian. Tidur juga nggak apa-apa Bu. Karena ibu udah niat dari rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muter orang habis kilo. Semua yang dilewatin kita, tumbuhan maupun batu-batuan, semua hewan mendoakan. Mudah-mudahan Ibu Siti yang berangkat itu mendapatkan barokahnya Allah. Itu mendoakan Bu. Tapi kalau deket rumahnya sebelah, ini nggak ada batu-batuan lagi, nggak tumbuhan lagi, muter. Waduh, cari gimana ya, ada hewan apa enggak? Itu semua memang sudah diperintahkan. Barang siapa makhluk yang melihat hamba atau umatnya Rasulullah untuk mencari ilmu, maka mereka diperintahkan untuk mendoakannya. Kalau misalnya kepadu kerikil ini lagi doain Bu. Gua kan keinjak kan kepadu kan jatuh, masa itu? Iya. Ada janji man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berangkat nyari ilmu ke majelis taklim Bu, walaupun tidur ke majelis taklim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan pintunya ke surga. Jalan pintu surga kan dimudahkan mereka-mereka yang mau taklim. Makanya
majelis taklim ini sangat luar biasa. Kalau orang ke PKK belum tentu nggak ada hadisnya. Barang siapa mau ke PKK nggak ada hadisnya. Tapi kalau di PKK ada pengajian, apalagi sama Bu Soimah ya. Kira-kira begitu. Di PKK, kita juga suka ceramah di PKK dan wanita gitu. Barang siapa ke PKK ada pengajian sama Bu Soimah, sahalallahu taufiqon dimudahkan jalan ke surga. Dimudahkan untuk masuk ke surga. Kalau di dalamnya ada pengajian. Tapi kalau cuma arisan makan mimpi, no. Makanya rugi kalau arisan RT cuma makan doang, makan di rumah juga bisa. Makanya kalau arisan itu harus ada pengajian biar itu ada pahalanya.